atau memberitahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Cek. Nah, sembari Bu Guru nanti mempraktikkan, tolong diperhatikan ya. Ya, hal sederhana seperti mencuci tangan saja ternyata masih banyak kita yang keliru dengan cara melakukannya. Untuk itu sekarang bagaimana cara mencuci tangan yang benar akan dipraktikkan oleh Bu Gurunya. Sebelum Bu Guru memberitahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik, sekarang Pak Guru akan membagikan sedikit ya, atau beberapa anak saja, silahkan masing-masing satu deret itu ya. Satu deret, satu atau dua saja, nanti ganti-gantian ya, ganti-gantian. Ya, tunggu, karena ini tidak semuanya dapat kebagian, jadi nanti ganti-gantian ya. Kalau sudah selesai dibaca, silahkan dibagikan ke temannya yang lain yang belum membaca. Silakan dibaca, dilihat, kemudian dibaca terlebih dahulu. Ini mulai balik, balik. Di depan belum nih. Silahkan, sudah ada yang dapat? Kalau sudah selesai dibaca, silahkan bisa diganti, geser ke temannya yang lain, karena ini tidak bisa Bu Guru bagikan ke masing-masing anak ya. Oke, kalau sudah sambil didengarkan Bu Guru, semuanya fokus ke depan. Oh, kamu jelasin dulu. Yang kedua dia ngapain? Buang sampah. Membuang sampah. Setelah kita mau buang air besar, membuang sampah. Ini dia lagi ngapain? Main bola. Main bola atau bermain-main di luar. Kalau yang ini. Sudah? Bu Guru minta permaklumannya. Semua silahkan menghadap ke depan. Sekarang sebelum Bu Guru ajarkan cara mencuci tangan yang benar, Bu Guru mau tanya dulu, kira-kira kapan waktunya kita mencuci tangan? Ada yang tahu saat kapan saja? Sebelum makan dan sesudah makan. Kapan lagi? Ketika membuang sampah, baru selesai membuang sampah. Apa? Kalau buang sampah. Saat selesai bermain. Apa lagi? Saat apa? Dibaca dulu ya. Dibaca. Selesai dari toilet atau kamar mandi. Kapan lagi? Sebelum makan, sesudah makan. Mana baju? Setelah batuk dan bersin katanya ya, dan ya. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Kapan saja kita harus mencuci tangan ya. Jadi yang pertama adalah di sana yang pegang seperti Bu Guru siapa di sini? Yang megang seperti Bu Guru siapa? Nah, di sini kapan harus mencuci tangan? Katanya ya. Yang pertama, satu, selesai dari kamar mandi wajib mencuci tangan. Ya, selesai dari kamar mandi wajib kita mencuci tangan. Ya, yang pertama itu selesai dari kamar mandi, baik itu buang air besar, baik itu buang air kecil, silahkan. Selesai dari kamar mandi harus tangannya
dicuci. Selanjutnya yang kedua di sini ya, silakan selesai membuang sampah. Misalkan kalian lihat di depan kelas kalian ada sampah, kemudian kalian pungut, buang di bak sampah. Sebelum melanjutkan atau sebelum membeli makanan di kantinnya, silahkan tangannya terlebih dahulu dicuci. Selanjutnya yang ketiga di sini selesai apa? Selesai kalian bermain. Bermain dari ya keluar itu biasanya banyak kuman, banyak sarang kuman. Kalian bermain bola, ya kalian bermain apapun di luar, di sana banyak kuman. Silahkan selesai kalian bermain, ya jangan lupa tangannya harus dicuci karena tangan ini adalah sebenarnya sumber kuman. Ya. Halo, ada masih berbicara, tolong perhatikan ke depan ya. Baru yang keempat. Nah, ini yang keempat seringkali kita lakukan seperti batuk. Kalau kita batuk, sebaiknya mulut kita ditutup menggunakan kedua tangan atau juga bersin. Ya, jadi tangan ini kita gunakan untuk menutup ketika kita bersin ataupun batuk. Ya, karena apa? Nanti biasanya kita sering main-main ini. Kalau kita batuk, kita arahkan ke teman kita. Katanya ya, batuk tapi ke arah muka temannya, jangan. Atau bersin sengaja dia menghadap ke muka temannya, tidak boleh. Jadi harus kita tutup menggunakan kedua tangan kita. Kalau sudah kita tutup menggunakan kedua tangan kita, pastinya tangan kita ini akan menjadi kotor. Jadi sebelum makan atau memegang makanan yang lain, ya silahkan tangannya dicuci. Bu guru minta fokus ke depan. SD 6 Selong. Anak soleh. Iya saya. Anak soleh, ha? Iya saya. Oke, selanjutnya ya yang kelima di sini gambarnya adalah selesai atau ya sebelum ataupun selesai kita makan, kita harus mencuci tangan. Jadi ada 5 di sini ya waktu kita mencuci tangan. Yang pertama selesai dari kamar mandi, silahkan tangannya dicuci. Kemudian yang kedua selesai membuang sampah, silahkan tangannya dicuci terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga selesai kalian bermain, silahkan juga tangannya harus dicuci. Jangan sampai langsung memegang makanan. Baru selesai bersin ataupun batuk, dan terakhir sebelum dan sesudah makan. Ada yang bisa menyebutkan Bu Guru kapan waktu mencuci tangan? Ada yang berani maju menyebutkan Bu Guru 5 waktu mencuci tangan yang tadi Bu Guru beritahu? Ayo, siapa yang berani silakan angkat tangannya dan lari. Lari ke depan, ke atas panggung. Yang berani menyebutkan Bu Guru 5 waktu mencuci tangan. Silakan. Tidak saling tunjuk. Bu Guru minta ini aku ya, bukan ini temanku. Ayo. Ayo. Siapa? Lari langsung. Bu Guru tidak mau tunjuk. Silakan maju. 5 waktu mencuci tangan. Ya, inilah dia ya, kalau yang perempuan. Ini dari kelas 2 atas nama Fakih Maulana Khair ya. Silakan Fakih akan memberitahu kita kapan saja waktu mencuci tangan yang benar ya, kapan waktunya. Silakan didengarkan. Sebelumnya kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Fakih karena sudah berani ya. Ayo silakan Fakih. Maju 5 orang. Yang berani. Waktu mencuci tangan. Yang pertama. 1 di toilet. Dua membuang sampah. Selesai bermain di luar rumah. Lanjut yang keempat.
untuk saat sebelum baca sudah makan. Jawabannya pagi benar, kasih tepuk tangan dulu. Ada 5 waktu, jadi harus diingat ya. Ini jangan hanya bisa disebutkan saja, tapi harus diingat dan dipraktikkan. Nanti Bu Guru lihat ini ya, sebelum dia belanja di kantin, baik di kantin sekolah maupun di kantin Pak Zuhri di belakang, Bu Guru mau tanya nanti ya, apakah sudah mencuci tangan atau belum. Kalau sudah tahu kapan saja waktu mencuci tangannya, sekarang kita mau praktik bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Langkah-langkah mencuci tangan yang baik. Ini sesuai dengan Planet Water Foundation yang ada di Amerika ya, kita diberikan. Fokus depan loh, lihat Bu Gurunya tuh. Oke, di sini langkah mencuci tangan ada 10 ya. Ada berapa langkah mencuci tangan di sini? Bu Guru pegang di sini ya, ada 10 langkah mencuci tangan yang tepat. Kalau kita asal-asalan saja ya, kalau udah basah langsung lari kita ya. Tidak digunakan sabun atau tidak dibilas sampai bersih. Kita asal mencuci tangan. Kalau tangannya sudah basah ya sudah dianggap bersih, tapi ternyata belum ya, karena kuman itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi kalau bisa mencuci tangannya harus dengan cara yang benar ya. Oke, lihat di sini cara mencuci tanganmu. Ada yang bisa baca tulisan yang di depan? Apa katanya tulisan yang di depan yang paling besar? Cara mencuci tanganmu. Ada berapa langkahnya di sini? 10. Berapa? 10. Oke, yang pertama. Langkah yang pertama, basahi dulu tanganmu menggunakan air yang mengalir. Langkah pertama apa? Basahi dulu tanganmu menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya yang kedua di sini, gunakan sabun. Harus menggunakan sabun. Tapi seringkali kita di sini tidak menggunakan sabun ya. Gunakan sabun. Baru yang ketiga apa? Gosok telapak tangan hingga berbusa. Jangan berbusi katanya, berbusa ya. Kemudian langkah yang keempat di sini, silakan lihat, gosok kedua punggung tangan. Nanti dipraktikkan ya, Bu Guru bacakan dulu. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Baru yang kelima di sini, tautkan jari dan gosokkan kedua telapak tangan. Halo yang di sebelah timur, silahkan diperhatikan. Baru langkah yang keenam di sini, tautkan jari dan gosok pada sela-sela kedua tanganmu. Langkah yang ketujuh, putar-putar ibu jari. Putar-putar ibu jarinya ya. Kemudian yang kedelapan, gosok ujung-ujung kedua jari kepada telapak tangan secara bergantian. Baru yang kesembilan, kita bilas ya sampai bersih, sampai tidak ada lagi busa yang menempel di tangan kita. Baru yang terakhir 10, kita keringkan. Nah ini yang ke-10 ini seringkali ya, tangannya belum kering kemudian dicipratkan ke temannya yang di dekatnya. Itu jangan sampai dilakukan. Silahkan dikeringkan menggunakan lap tangan yang bersih atau juga tisu ya. Oke, sekarang karena Pak Guru Olahraga sudah datang, nanti Pak Guru Olahraga akan mempraktikkan juga ya cara mencuci tangannya yang benar.
Kalau tadi Bu Guru sudah menyebutkan langkah-langkah mencuci tangannya, ya apa saja langkahnya yang dari nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang sambil dipraktikkan sama Pak Guru olahraga, seperti apa dia. Jadi jangan sampai hanya tahu saja langkahnya tapi tidak tahu cara mempraktikkannya. Karena yang utama di sini adalah praktiknya nanti. Kan mandu Pak Guru yang mempraktikkan ya, supaya jelas ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Guru. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Guru supaya dia semangat mempraktikkan kita di sini ya, bagaimana langkah mencuci tangan yang baik. Sebelumnya SDN 6 Selang. Oke. Bu Guru minta semuanya menghadap ke depan, praktikkan dan lihat Pak Gurunya. Ya. Silakan. Tadi ada berapa langkah untuk mencuci tangan? 10. Langkah yang pertama apa? Basahi tangan dengan air mengalir. Bagus, basahi tangan dengan air yang mengalir. Inilah dia caranya. Yuk Pak Guru. Alirnya di mana? Sekarang kita cari sungai sulit. Adapun sungai sudah banyak yang terkontaminasi, sudah banyak yang tercemar. Akhirnya alternatif yang terbaik kita cari keran di jeding. Ya. Keran di jeding, keran di tower. Ya. Kalau tidak ada tower di rumahnya, cari keran di halaman rumahnya. Kalau tidak ada keran di halaman rumahnya, cari keran di dalam kamar mandi. Dibuka airnya biar tetap mengalir. Baru dibilas, kedua tangannya dibilas. Sampai yakin kedua tangannya ini basah. Lanjut Bu Guru. Tadi sudah membasahi kedua telapak tangan menggunakan air yang mengalir. Nah, kerannya dibuka, basuhi kedua telapak tangan sampai benar-benar basah ya. Kemudian langkah yang kedua, gunakan sabun. Mungkin bisa langsung di sana kayaknya. Mau langsung di sana Pak Guru? Bisa. Ayo. Ayo dah. Kalau gitu semua sekarang menghadap ke timur ya. Menghadap ke sini dulu. Semua menghadap ke timur. Silakan. Pak Guru akan mempraktikkan cara mencuci tangan yang baik, cara mencuci tangan yang benar ya. Kita ulang dari langkah pertama saja Pak Guru ya. Oke, yang pertama, langkah yang pertama tadi basahi kedua telapak tangan kita menggunakan air yang mengalir. Oke, sudah dibasahi. Selanjutnya gunakan sabun. Gunakan sabun. Kalau sudah gunakan sabun, baru langkah yang ketiga, gosok kedua telapak tangan sampai berbusa. Lihat caranya ya, karena nanti kita akan praktik. Sudah berbusa atau belum telapak tangan Pak Guru? Oke, sudah berbusa, baru kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian ya. Kalau ya punggung tangan yang kiri yang kita gosok, maka digosok menggunakan telapak tangan yang kanan. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, sudah punggung tangannya sudah digosok, baru langkah yang kelima, tautkan jari dan gosokkan kedua telapak tangannya. Oke, sudah ditautkan artinya dipertemukan kedua telapak tangannya yang tadi tuh, jari-jari dari telapak tangan yang kiri dan juga kanan. Oke, baru lanjut langkah ke-6, tautkan jari dan gosok pada sela-sela kedua tangan. Nah, jadi pada sela-selanya ya. Nah, lihat sudah? Oke, baru langkah berikutnya, gosok ibu jari pada telapak tangan secara bergantian. Ibu jari ya, kalau ibu jari yang kanan berarti diletakkan di telapak tangannya yang kiri. Ya, ibu jari atau jempol juga ya bisa. Nah, kalau yang kiri yang dibersihkan berarti ditautkannya atau digosoknya di telapak tangan yang kanan. Silakan selanjutnya ya, gosok ujung-ujung jari pada telapak tangan. Nah, kalau tadi udah ibu jari, tinggal 4 jari berikutnya digosok.
Sambil diikuti bisa, sambil diikuti Pak Guru. Sudah bisa Bu Guru? Secara bergantian ya. Ayo ikut, karena nanti disuruh praktik ini semua dari kelas 6 sampai kelas 1 akan kita praktikkan di sini ya. Oke, selanjutnya kalau sudah yakin bersih, baru dibilas menggunakan air yang mengalir seperti tadi ya. Dibilas menggunakan air yang mengalir. Duduk, nggak usah di belakang Pak Guru. Kalau sudah selesai dibilas sampai benar-benar yakin tidak berbusa, tidak berbekas lagi sabunnya di tangan, tidak lengket, masih tidak ada rasa sabun di tangan, silakan dikeringkan. Dikeringkan, boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan juga lap tangan. Ya, jangan sampai dicipratkan ke temannya ya. Oke, itulah dia ya praktik cara mencuci tangan, yaitu 10 langkah cara mencuci tangan yang benar. Ada yang berani mempraktikkan di sini? Mulai dari kelas tinggi dulu. Coba Bu Guru minta. Dari kelas tinggi dulu, dari kelas 6, ayo mencontohkan ke adik-adiknya. 1 yang laki-laki, 1 yang perempuan. Ya udah, ya silakan. Kelas 5 batu. Ya, kemudian baru dilanjutkan kelas 5 ya. 6A, 6A, 6B, baru kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2 sampai dengan kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mencuci tanganmu. 1. Basahi tanganmu. 2. Gunakan sabun. 3. Gosok telapak tangan sampai berbusa. Hitung sampai 20 detik. 2. Gosok kedua punggung tangan. 5. Nautkan jari dan gosokkan kedua telapak tangan. 6. Kautkan jari dan gosok pada sela-sela kedua jari tanganmu. 7. Putar ibu jari di kedua telapak tangan. Kayak gini. Goyang. 8. Gosok ujung jari pada kedua telapak tangan. Gini jari. 9. Lalu bilas tanganmu dengan air yang bersih atau mengalir. 1. Kasih tepuk tangan.
Kelas 6B, silakan siapapun boleh maju. Ayo, ada yang membaca, ada juga yang mempraktikkan. Ayo, siapapun boleh. Silakan. Yang mempraktikkan siapa? Ana, ya, menghadapku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, basahi tanganmu. Dua, gunakan sabun. Gosok telapak tangan sampai berbusa, hitam sampai 20 detik. Empat, gosok kedua punggung tangan. Kaitkan jari dengan kedua telapak tangan. Enam, kaitkan jari dan gosok pada sela-sela kedua jari tanganmu. Tujuh, putar ibu jari di kedua telapak tangan. 8. Gosok ujung jari pada kedua telapak tangan. 9. Bilas. 10. Kibas tangan sampai kering. Keringkan menggunakan Apa namanya kalau viola biasa kalau hatinya itu ditaruh sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk teman kita ya, teman kelas 4. Bu Guru minta yang laki-laki ya, supaya mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mencuci tangan. 1. Ada sabun. Cemburu kayak dia viola, bukan dia yang dimaksud. Gunakan sabun. Menang viola, Iqbal cuma buat viola. Banyak Gibran. Sampai 20. Algi Pari. Ya, Algi Pari. 5. Tautkan jari tangan, gosokkan kedua telapak tangan. Ya, tahu dirinya kayak layangan putus. Nah, ntar kita terbangnya kayak bos pohon. Enggak, Pak Guru. 6. Tautkan jari dan gosok pada sela-sela kedua jari tangan. Siapa nih? 7. Putar ibu jari di kedua telapak tangan. 8. Gosok ujung jari pada kedua telapak tangan. Tahu di dengkul makanya. Ini nih dia. 9. Bilas. Menggunakan air yang mengalir sampai pastikan tidak berbusa. Pak Guru, ini dari Aulia, dari Guru. 10. Kibas tangan sampai kering.
menggunakan lap tangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki dari kelas 4 silakan. Dua orang. Ada yang baca, ada juga yang mempraktikkan. Silakan. Ini dia perwakilan dari kelas 4. Kasih tepuk tangan dulu. Akan mempraktikkan kita cara mencuci tangan yang benar. Silakan. Sambil tangan. 1. Basahi tanganmu. 2. Gunakan sabun. 3. Gosok telapak tangan sampai berbusa. Hitung sampai 20. 4. Gosok kedua punggung tangan. 5. Wih, Gosok kedua mau tepuk tangan Pak Guru cuma nggak bisa dia nih. Mau tepuk tangan nggak bisa dia. dan jari dan gosokkan kedua telapak tangan. Bukan jari dan gosok pada sela-sela kedua jari tangan. 7. Putar ibu jari di kedua telapak tangan. 8. Gosok ujung jari pada kedua telapak tangan. 9. Bilas. 10. Kibas tangan sampai kering. 11. Assalamualaikum. Pakai lap. Sudah selesai cara mencuci tangannya. Sekali lagi, Bu Guru minta kasih tepuk tangannya masing-masing dengan cara yang benar sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Selanjutnya ke kelas 3A, silakan. Kelas 3A yang laki-laki. Rifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viola kelihatan Viola. 2. Gunakan sabun. 3. Gosok telapak tangan sampai berbusa. Hitung sampai 12. 1, 2, sambil dihitung. 4. Gosok kedua punggung tangan. Hop. Kena. Mau dianu saya nih. 5. Jangan diganggu. Tautkan jari dan gosokkan kedua telapak tangan. Tautkan jari dan gosok pada Ayo perhatiin temennya, perhatiin yang di depan. Perhatiin yang di depan. kedua jari tangan. Siapa yang latihan tugas nih? Kasih tahu bu gurunya meh. Udah putar ibu jari di kedua telapak tangan. Ini jam muter.
masa daripada kedua telapak tangan. Ini. Masa ibu jari. Ini. Ibu jari. Ujung jari. Bilas. Ini belum. Dikeringkan. Tugas tangan sampai kering. Keringkan dia terus pakai itu. Ada mainan lagi di sini. Ada game. Iya, dari itu adalah perwakilan dari kelas 3A. Sekali lagi kasih tepuk tangannya untuk kelas 3A ya. Ada yang dipilih kemarin. Kita lanjut ke kelas 3B, silahkan. Kalau dijagur Pak Guru duluan. Sabar. Cara mencuci tangan. Basahi tanganmu. Iyalah. Kecelit 1-0. 1-0. Guru kelas berapa ini? Kelas 3A, 3B. Pak Guru apa di bawah Pak Guru? Sandal. Cipta mulai. Sandal di bawah guru kan. Besaran suaranya. Iya. Pali. Besaran. Pali. Pali. Besaran. Iya, apa di bawahnya? Besaran suaranya. Menginginkan cipta. Bapak kan dapat. Yang mana? 64 ya. Jari dan sampai kedua telapak tangan. Siapa yang ngajarin ini? Jari dan Oh, ada usah. Jangan diganggu. Sekarang kita Ntar habis 1 kelas lagi. kita main Ya. sama apa? Duduk, makanya duduk. Ya, sekarang disuruh maju. Untuk ujung jari pada kedua tangan. Siapa yang ngajarin? Apa nih? Kita ingin menanam tanaman. Yang mana yang salah? Cara menanam. Satu. Siapkan wadah, isi wadah. Siapkan wadah tempat. Siapkan wadah untuk menanam tanaman. Isi wadah dengan tanah atau pupuk. Isi tanah terlebih dahulu, baru tambahin pupuk, baru tambahin tanah lagi. Itu dia. Baru masukkan biji yang akan ditanam. Tutup sebagian dengan tanah. Ya, elap tangannya ya sampai ke kering. Kita lanjut ke 1. Basahi tanganmu. Pak Guru, lihatin aku. Tambah 1. Tambah 1. Tambah dengan Kedua, gunakan sabun. 2. 2 kali 2. Sama dengan 3. Basahi tangan sampai terusan sampai Nggak jadi. 20. Kan disuruh ikutin barusannya. Apa dikerjain bapak di rumah? Pak Guru. Puasa kedua punggung tangan. Apa? Apa ini? HP-HPan. Bagi suaranya. Ya kebetulan dia bagus HP-HPannya. Bisa ngerekam. Kelima, tautkan jari dan gosokkan kedua telapak tangan. Keenam, tautkan jari dan gosok pada salah-salah kedua. Jangan nakal kayak gitu. tanganmu. Duduk. Jangan kayak gitu.
Jelek cara mainnya tuh. 7. Putar ibu jari kedua telapak tangan. Ayo gitu yang lain duduk. 8. Gosok ujung jari pada kedua telapak tangan. Angkat tangannya. Angkat tangannya. 9. Bilas. Dibilas pakai air. 9. Bilas. Bilas tanganmu dengan air yang mengalir. Ke-10. Kipas tangan sampai kering. Gunakan lap. Instruksikan. Keringkan tangan menggunakan lapan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mencuci tanganmu. 2. Duduk ya nah. Bentar. Kelihatan. Selah-selahnya. Nah, itu. Mana sabunnya? Lagi pakai sabun. Iki. Iki, kena kamu nih. Kena kamu. Masuk di kamera deh. Udah dibasuh? Dibasuh dulu, baru dipetik-petikan, nanti dilap, keringkan pakai lap. Ada di sebelah kanan, itu di sebelah kanan. Yang ini dia di sebelah kanan. Kamu udah apa guna? Ada? Nah, dilap sampai ke. Oke, kita tunggu sudah dikeringkan sampai benar-benar kering dan
Itu adalah praktik yang terakhir dari adik kelas kita, kelas 1. Bu Guru berharap dari praktik yang sudah tadi diwakilkan oleh teman-teman kita dari semua kelas, Bu Guru mengharapkan semuanya nanti bisa memperhatikannya. Cerita ya yang Bu Guru pegang di sini, ada yang bisa baca dari belakang? Tinggal ditambah tanah. Buku besar karya Becky Bravo dan Jason Moss. Jadi nanti cerita ini adalah tentang kisah seorang anak. Tentang kisah Eca. Ya, oke, silakan didengarkan dulu. Jadi cerita ini adalah kisah seorang anak yang tidak mau mandi, tidak mau gosok gigi, tidak mau cuci tangan, atau dengan kata lain dia tidak mau menjaga kebersihan dirinya, ya. Nanti di sini ada akibatnya. Kira-kira kalau kita tidak menggosok gigi, apa yang akan terjadi pada kita? Kalau kita tidak mandi, apa yang akan terjadi pada tubuh kita, ya? Nanti di sini akan dijelaskan oleh buku ini atau akan diceritakan dan akan diperankan langsung nanti oleh kakak-kakak kelas kita, ya. Cerita ini adalah bercerita tentang seorang anak yang bernama Miguel. Ya, Miguel ini adalah anak yang tidak mau menjaga kebersihan dirinya. Disuruh mandi katanya entar. Jadi dia menunda terus sampai nanti dia tertidur, ya. Nanti kita lihat ya apa saja yang akan terjadi pada Miguel, ya, si anak yang tidak mau mandi atau anak yang tidak mau menjaga kebersihan dirinya. Silakan kepada kakak-kakak kelasnya yang kemarin yang sudah ditunjuk, silahkan maju. Ada yang menjadi narator, ada juga yang akan memainkan perannya, ya. Nanti ini juga bisa dimainkan di kelasnya masing-masing, ya. Ada yang menjadi ya naratornya, ada juga yang menjadi si Miguel, ada juga yang menjadi ibunya, ya. Bu Guru minta perhatiannya, semuanya menghadap ke depan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silahkan menghadap ke depan, ya, sambil diperhatikan. Nanti akan dibacakan oleh kakak-kakak kelasnya. Oke, yang sekarang ini yang akan berperan di sini sebagai narator ada Sapa, kemudian yang menjadi ibunya Miguel di sini ada Sapa, dan yang berperan siapa? Afifah, kemudian yang menjadi Miguel sendiri di sini adalah Aman, ya, anak yang malas mandi atau tidak mau menjaga kebersihan. Kita lihat apa akibatnya kalau kita tidak mau menjaga kebersihan diri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bangun di suatu pagi, lalu menemukan biji kacang hijau kecil menjulur keluar dari telinganya. Ibunya sama sekali tidak kaget. Begitulah jadinya gara-gara kamu tidak mandi tadi malam, katanya. Lalu ibu mencabuti tanaman kecil tersebut dengan cepat, satu persatu. Kalau hari ini tidak mandi juga, akan ada tanaman lain yang tumbuh dari telingamu besok. Itulah jadinya kalau kamu tidak mandi tadi malam.
Tapi sarapan dulu, kata Miguel. Namun setelah makan, dia langsung berlari keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya. Saat tiba waktu makan siang, ibu bertanya kepada Miguel, apakah dia sudah mandi? Belum, aku belum mandi. Aku akan mandi setelah makan siang, ujar Miguel. Tapi lagi-lagi setelah makan, dia pergi keluar rumah untuk bermain. Waktu makan malam pun tiba dan ibu kembali bertanya, "Tahukah kamu apa jawaban Miguel?" "Belum, aku belum mandi," kata Miguel. "Aku akan mandi setelah makan malam." Waktu tidur pun tiba, tetapi dia tidak juga mandi. Miguel langsung saja tidur 2 kali lebih kotor daripada hari sebelumnya. Miguel, apakah kamu sudah mandi? Ketika Miguel bangun esok harinya, lalu melihat tomat menjulur keluar dari telinganya, ibu sama sekali tidak kaget. "Bukankah ibu sudah bilang akan ada tanaman lain yang tumbuh dari telingamu?" ujarnya. Maukah kamu berjanji akan mandi hari ini?" "Ya, aku janji. Bisakah ibu tolong mencabuti tanaman ini?" Miguel meminta-minta semanis mungkin. "Mungkin mau, tapi nanti setelah sarapan," kata Nanai. Tetapi setelah mereka makan, ibu pergi ke dapur mencuci piring. Ketika tiba waktu makan siang, Miguel masih belum mandi. Ibu belum mencabuti tanaman tomat yang menjulur dari telinganya. Sementara itu, Miguel menemukan tanaman lain tumbuh di balik lututnya. "Hah, buncis!" Dia berlari ke ibu dan memohon, "Bisakah ibu tolong cabuti tanaman ini? Mungkin akan kucabuti nanti setelah makan siang." Tapi setelah mereka selesai makan, ibu mencuci piring. Ia mencuci pakaian, mengganti spray tempat tidur. Ia membersihkan semua perabotan rumah. Ketika tiba waktu makan malam, Miguel masih juga belum mandi. Tanaman tomat dan buncis masih ada di telinga dan di balik lututnya. Sementara itu, Miguel menemukan tanaman lain menjulur dari lekukan lengannya. "Hah, bawang!" Dia kembali berlari ke ibunya dan memohon, Tolong, bisakah ibu cabuti tanaman-tanaman ini?" Ibu menatapnya sangat lama, lalu tersenyum dan berkata, "Mungkin akan kucabuti setelah makan malam."
Tes. Ini dia nih. Tes 1 2. Tes. Tolong cabutin tanaman ini. Tak lama kemudian datang waktunya tidur dan Miguel masih juga belum mandi. Ibunya belum mencabuti tanaman tomat, buncis, atau bawang tersebut. Miguel pergi tidur 3 kali lebih kotor daripada 2 hari yang lalu. Dan ketika dia tidur, ada tanaman lain yang mulai tumbuh di antara jari kaki dan jari tangannya. Cek. Tanaman lain mulai tumbuh di belahan rambutnya. Okra dan tanaman lain mulai bersemai dari pusarnya. Tapi kalau aku nanti nggak tua. Di bawah. Di bawah. Oh, di bawah. Bisakah kamu bayangkan seperti apa rupa Miguel ketika dia bangun esok harinya? Sekujur tubuhnya hijau dan sangat rindang. Tapi seberapapun aneh rupanya, ibunya tetap sama sekali tidak kaget. Waduh. Inilah aku Miguel yang anak yang malas mandi. Dia berkata, berikutnya adalah lobak putih yang akan menjulur keluar dari hidungmu setelah sarapan. Adalah lubang putih yang akan menjulur di hidungmu setelah sarapan. Miguel meraung histeris. Raungannya membuat bergoyang semua tanaman yang bergelantungan dari kepala hingga jari kakinya. Dia meraung meminta ibu untuk tolong mencabuti semua tanaman itu. Tolong cabuti semuanya. Ibu berdiri lama dengan tangan bertolak pinggang, lalu menggelengkan kepala.
Lalu akhirnya ia mendesah, menghirup napas dalam-dalam, lalu mengatakan dengan sesabar mungkin, "Maukah kamu berjanji akan mandi hari ini? Tapi kali ini janjimu akan sungguh ditepati." "Ya, aku janji," kata Miguel. Maukah kamu berjanji akan mandi malam ini? Tapi janjimu harus ditepati. Dengan sangat hati-hati, ibunya mencabuti tanaman okra, tomat, bawang, lobak, buncis, dan terong. Dan ketika semua akar dan daun sudah dicabuti, ia melihat wajah kecil Miguel yang memerah lalu menyuruhnya mandi. Langsung mandi ke meja mandi. Beberapa saat kemudian, Miguel keluar dari kamar mandi dengan keadaan bersih, senang kembali menjadi dirinya sendiri. Tepat di saat makan siang, tahukah kamu apa yang tersaji di meja makan? Sayur. Inilah aku Miguel yang sudah mandi. Sepanci besar sinigang berisi okra, tomat, bawang, lobak, buncis, dan terong. Ibu tahu betul bahwa sayuran segar tidak boleh disia-siakan. Pesan-pesan dari cerita ini adalah: tetaplah jaga kebersihan diri, lingkungan rumah, dan sekolah, supaya kita menjadi anak sehat, bersih pangkal sehat. Orang yang bersih bukanlah orang yang lari dari kotoran, tetapi orang yang meluangkan waktu dan tenaga untuk membersihkan lingkungan yang kotor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.